Unjuk rasa terkait konflik lahan di Sumatera Utara berlangsung ricuh. Dua kelompok masyarakat yang merupakan penggarap lahan, masyarakat Sampali dan masyarakat Langkat berorasi dan menuntut PJ Gubernur Sumatera Utara untuk menuntaskan konflik lahan yang terjadi. Kedua kelompok masyarakat saling lempar botol air mineral dan adu mulut. Muhammad Yusuf, koordinator aksi, mengaku kecewa dengan presiden yang telah berjanji membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Nyatanya saat ini masyarakat tergerus dan tanah yang ditempati selama 10 tahun kini sudah dikuasai oleh pihak pengembang. Apakah terjadi penggusuran besar-besaran saat ini? Habis, karena kami nggak membalas saja, habis digusur. Dikasih ke mafia, ke cukong. Sementara itu, Staf Biro Umum Pemprov Sumatera Utara, Ngadimin, mengatakan Pemprov Sumatera Utara terus berusaha melakukan penyelesaian konflik lahan yang masih terus terjadi. Ya nanti biar kita bicarakan dulu, kita sampaikan kepada pimpinan supaya dilakukan supaya tenang dulu. Artinya ada harapan tanpas dulu Pak si penggusurannya Pak? Ya harus sebelum ada penyelesaian supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kekecewaan massa aksi pun bertambah ketika sudah berjam-jam berorasi, namun PJ Gubernur Sumatera Utara tak kunjung mendatangi pendemo yang hendak menyampaikan aspirasinya. Aksi pun kemudian dilanjutkan ke kantor BPN Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat selang nozzle SPBU terbawa mobil memicu terjadinya kebakaran di sebuah SPBU di Kota Cilegon, Banten pada Senin sore. Meski tidak ada korban, insiden terbakarnya SPBU ini sempat membuat pengendara yang sedang mengisi bensin panik. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik terbakarnya sebuah mesin pengisi bensin di sebuah SPBU di Kota Cilegon. Pengendara mobil langsung melajukan kendaraannya saat selang nozzle masih tertancap di mobil. Akibatnya, pompa BBM jenis Pertalite tertarik dan terguling hingga menyebabkan kebakaran. Kejadian tersebut sontak membuat pengendara lain serta karyawan SPBU panik dan buru-buru menyelamatkan diri. Beberapa menit kemudian, api akhirnya berhasil dipadamkan petugas SPBU menggunakan alat pemadam yang ada di lokasi. Polisi yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan memeriksa kondisi SPBU. Diduga ada kelalaian antara petugas SPBU dan pengendara. Guna keperluan pengusutan, polisi akan memanggil pengendara mobil yang menyebabkan kebakaran. Jadi intinya pada saat kejadian tadi, pemilik kendaraan sedang melakukan pengisian, akan tetapi belum selesai, pemilik kendaraan langsung jalan begitu saja, yang mana mengakibatkan alat pengisian tertarik kemudian menimbulkan percikan api. Kurang lebih seperti itu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun untuk sementara waktu operasional SPBU dihentikan guna proses perbaikan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara sebuah mobil pick-up pengangkut sayur terbakar di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur. Kemacetan panjang terjadi akibat kebakaran ini lantaran bertepatan dengan jam pulang kerja. Seperti inilah kondisi mobil pick-up pengangkut sayur yang terbakar di ruas tol Jagorawi, Cawang, Jakarta Timur. Kobaran api membakar seluruh bagian mobil hingga nyaris tak tersisa. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin mobil hingga membakar seluruh badan mobil. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 1 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kemacetan panjang terjadi akibat kebakaran karena bertepatan dengan jam pulang kantor. Kebakaran unit pengangkut sayuran, carry, dan awalnya itu dari pengendara lain memberitahu ke pengemudi bahwa ada api di kolong mobil. Oh gitu ya Bang, penyebabnya udah ketahuan Bang? Kenapa? Penyebabnya? Tadi dari pengemudi bilang ada yang ngasih tahu bahwa ada percikan api di bawah. Dari mesin berarti Bang ya? Ya. Belum diketahui berapa kerugian yang ditafsir oleh korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, Jawa Barat membekuk 12 orang bandar narkoba. Selain menahan para pelaku, polisi juga menyita ratusan gram sabu, tembakau sintetis, dan 300 butir obat keras ilegal. Inilah detik-detik saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Subang membekuk Bajol, salah satu bandar sabu di rumahnya di kawasan Pegaden, Subang. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti puluhan sabu siap edar yang disimpan di dapur. Dalam 1 bulan terakhir, Satres Narkoba Polres Subang mengungkap 11 kasus narkoba dan menangkap 12 bandar narkoba. 8 tersangka kasus sabu, 1 tersangka kasus tembakau sintetis, dan 1 tersangka kasus peredaran obat tanpa izin, serta 2 tersangka kasus psikotropika. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 125 gram sabu, 21 gram tembakau sintetis, 300 butir obat keras ilegal, dan 200 butir psikotropika. Dalam aksinya, para bandar mengedarkan narkoba dengan berbagai cara, mulai dari mengirimkan COD hingga sistem tempel dan transaksi langsung. Untuk jumlah kasus sebanyak 11, dengan rincian narkotika golongan 1 jenis sabu 7 kasus, narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis 1 kasus, kemudian kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin 1 kasus, dan kasus peredaran psikotropika 2 kasus. Jadi total keseluruhan adalah 11 kasus. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat hukuman penjara maksimal 20 tahun. Sementara 1 tersangka terkait kasus ketersediaan farmasi diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan kasus psikotropika penjara 5 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Seorang anak yang baru berusia 7 tahun di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi korban jambret kalung. Aksi penjambretan tersebut terekam oleh CCTV dan viral di media sosial. Akibatnya, korban mengalami trauma dan tidak mengalami luka serius. Inilah rekaman aksi penjambretan yang dilakukan orang tak dikenal di Jalan Utama Desa Ganting, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari rekaman tersebut menunjukkan seorang anak perempuan berinisial S berusia 7 tahun tengah bermain bersama temannya menaiki sepeda. Tiba-tiba dari arah belakang seorang pengendara motor menarik kalung yang dipakai korban. Bahkan karena kerasnya korban sempat terjatuh dan pelaku berhasil kabur. Korban yang kaget dan ketakutan langsung masuk ke dalam rumah milik warga. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung berhamburan keluar. Dari keterangan warga, korban tidak mengalami luka dan kalung yang dipakai korban tidak sempat berpindah tangan ke pelaku karena menyangkut di kerah baju korban. Diketahui kalung tersebut bukan emas melainkan imitasi. Akibat kejadian itu, korban mengalami trauma namun tidak sampai terluka akibat terjatuh ditarik pelaku. Saya kira ya tabrak lari gitu loh. Kok lari? Baru nabrak kok lari gitu. Terus kemudian akhirnya anaknya ke saya ngasih perhiasan loh. Berarti anak tadi mau dijambret saya gitu. Terus dia sudah nggak ada. Si pelakunya sudah kabur. Iya, udah kabur, langsung kabur kok. Ya dia takut, anak kecil ya. Keluarga korban tidak melaporkannya ke polisi karena tidak mengalami kerugian material. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aparat kepolisian menangkap seorang pria yang menyandera istrinya dengan senjata tajam di Kecamatan Mentok, Bangka Barat. Korban yang berhasil melarikan diri dengan tangan terborgol kini harus dilarikan ke rumah sakit jiwa untuk pemulihan kondisi psikisnya. Aprianda alias Anut, pria 36 tahun yang menyandera istrinya sendiri dengan senjata tajam akhirnya dibekuk polisi. Anut diamankan di rumah kakak iparnya di Dusun Puput, Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Bangka Barat. Sementara korban Ayu, warga Banyuasin, Sumatera Selatan harus mendapatkan pertolongan medis karena menderita luka sayatan di bagian pipi. Wanita 32 tahun ini juga masih trauma setelah disandera selama 10 jam dengan senjata tajam. Guna memulihkan kondisi psikisnya,
petugas membawa korban ke rumah sakit jiwa Sungai Liat. Korban didiagnosa mengalami kondisi traumatis sehingga tak bisa makan dan harus mendapatkan perawatan lanjut untuk pemulihan kesehatannya. Kan dia, ini di pemulihan mental dia, pemulihan psikologi dia. Karena pemulihan kan secara fisik memang lukanya kecil, luka di mata, di tangan. Cuman secara fisikisnya itu sekarang nih kayak berat. Itu perlu penanganan khusus. Saat ini, pelaku masih ditahan di Mapolsek Mentok. Pelaku diketahui tega menyandera istrinya sendiri diduga karena dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Omak Kismah, iNews melaporkan. Sementara itu, warga Pemalang, Jawa Tengah heboh dengan peristiwa pernikahan anak di bawah umur. Kedua pengantin masih duduk di bangku SMP dan foto pernikahan keduanya pun viral di media sosial. Inilah foto pernikahan anak di bawah umur yang viral di media sosial. Yang membuat heboh warga lantaran kedua mempelai baru berusia 4 tahun dan masih duduk di bangku SMP. Ketua RT tempat tinggal mempelai putri menjelaskan, pernikahan digelar pada 19 Mei lalu secara siri. Namun Ketua RT tidak mengetahui alasan pernikahan dan mengaku hanya diberi undangan untuk menghadiri pernikahan. Sempat memberikan nasihat? Ya, saya hanya menyarankan apabila sudah menikah ya nanti dirawatlah sebagai layaknya suami istri. Nikahnya negara apa sih? Untuk sementara karena masih di bawah umur, nikahnya nikah secara agama. Pihak sekolah membenarkan kedua anak tersebut merupakan siswa mereka, akan tetapi keduanya telah mengundurkan diri sebelum pernikahan dengan alasan sakit. Pihak sekolah juga telah mendatangi rumah siswanya tersebut untuk memberikan edukasi agar tidak menikah dini. Tapi pihak keluarga tetap melakukan pernikahan dengan alasan pribadi. Bukan nggak tahu Pak, artinya awalnya kan dia sakit. Sakit itu terus kami dua kali Pak sakit kami visit. Ternyata setelah kami ke rumahnya itu orang tuanya mengatakan seperti itu, katanya sudah ada teman-temannya ya bahasanya ada pergaulan yang privat begitu mereka begitu seperti itu, makanya mereka seperti itu. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, puluhan warga pegunungan Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi, Aceh beramai-ramai berburu butiran emas di sungai desa Krueng Meriam. Dan sejak pagi hari warga sudah berdatangan ke sungai untuk mencari butiran emas dengan cara mendulang secara tradisional. Beginilah suasana di tepi sungai desa Krueng Meriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi. Sejak pagi, puluhan orang warga setempat maupun dari kecamatan lain beramai-ramai berburu butiran emas. Dengan menggunakan alat sederhana berbentuk piringan besar, warga mencoba peruntungan mencari butiran emas. Pendulangan emas sudah dilakukan warga sejak beberapa tahun terakhir. Para pendulang mencari butiran emas dengan cara mengaduk pasir sungai dan kemudian diurai hingga terlihat ada butiran emas. Namun tidak setiap hari warga bisa mendapatkan emas. Bahkan kerap kali warga pulang dengan tangan hampa. Bila sedang beruntung, warga bisa memperoleh emas yang dapat dijual senilai 100 hingga 300 ribu rupiah. Seorang pendulang emas bernama Ishak mengungkapkan mendulang emas sudah menjadi bata pencarian warga sekitar. Warga sangat menjaga proses pendulangan emas, hanya boleh dengan peralatan tradisional agar tidak merusak lingkungan. Dari Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Sebuah truk ekspedisi yang diduga kelebihan muatan terbalik hingga masuk ke jurang sedalam 16 meter di Jalan Poros, Desa Wakangka, Kapon Tori, Buton, Sulawesi Tenggara. Truk berpenumpang 4 orang tersebut memuat ratusan liter miras, jenis arak dan bir, bahan bangunan, sembako, serta perlengkapan rumah tangga. Insiden ini bermula saat truk yang syarat muatan melaju dari arah kota Bau-Bau hendak ke pelabuhan Peri Kamaru. Namun saat tiba di jalan menanjak, truk tak kuat menahan beban muatan hingga mati mesin. Truk akhirnya berjalan mundur hingga masuk ke jurang sedalam 16 meter. Badan truk sempat terguling 4 kali hingga tersangkut pada batang pohon kelapa yang berada di dasar jurang. 4 penumpang termasuk supir truk berhasil selamat, namun barang-barang muatan bernilai ratusan juta rupiah berhamburan di jalan hingga dasar jurang.
Truk kontainer yang mengangkut gipsum nyaris terbalik saat akan berbelok di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara pada Senin sore. Kondisi mobil truk kontainer yang melintang menutup jalan Muara Baru hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Menurut warga, mobil truk mengalami patah pada batang penyangga bawah kontainer hingga saat berbelok kondisi mobil miring. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral di media sosial seorang WNA mengendarai truk dan menerobos jalan tol hingga menabrak sejumlah kendaraan dan fasilitas di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kini WNA tersebut telah diamankan oleh petugas security. Viral di media sosial sebuah truk yang dikendarai seorang WNA menerobos pintu tol Bali Mandara. Bule tersebut juga secara arogan mengendarai truk yang didapatinya dari merampas milik warga dengan nopol AB 8084BC hingga menabrak sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2. Tak hanya itu, pelaku juga menabrak sejumlah fasilitas di bandara hingga rusak dan mengagetkan warga. Petugas security berhasil mengamankan pelaku di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai yang diketahui seorang warga negara Inggris berinisial TH. Telah diamankan seorang warga negara asing asal Inggris atas nama Tymon Hills di area Terminal Bandara I Gusti Ngurah Rai atau Terminal Keberangkatan Internasional karena merampas dan membawa lari sebuah kendaraan roda 4 jenis truk. Saat ini pelaku diamankan di Polsek Kuta Utara dan tengah dilakukan pemeriksaan intensif. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Diduga terperosok saat melintasi perlintasan kereta api, sebuah truk pengangkut biji jagung tertabrak kereta api komuter lain Sindro jurusan Surabaya Sidoarjo di perlintasan kereta api Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Beruntung, akibat kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa meski badan kereta bagian depan rusak dan bodi belakang truk hancur. Inilah kondisi kereta komuter lain Sindro Surabaya Sidoarjo yang rusak setelah menabrak sebuah truk bermuatan biji jagung di kawasan Buduran Sidoarjo. Karena mengalami kerusakan, bangkai kereta langsung ditarik dan diamankan di stasiun KA Sidoarjo, sementara bangkai truk masih berada di lokasi kejadian. Meski kondisi kereta dan truk yang ditabrak hancur, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut karena pengemudi truk berhasil menyelamatkan diri sebelum bodi truk tertabrak kereta. Muatan biji jagung berantakan di lokasi kejadian dan langsung diserbu warga. Kecelakaan itu sendiri terjadi bermula ketika truk yang dikemudikan M. Fauzan hendak melintas perlintasan kereta api Buduran untuk mengirim biji jagung ke pabrik makanan yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Sesampai di atas rel, mendadak ban truk terperosok rel sehingga truk tidak bisa bergerak. Tidak berselang lama, tiba-tiba muncul KA komuter lain Sindro yang langsung menabrak bagian belakang truk. Truk itu berhenti di sini, kemudian saya dari musola, truk itu sudah menghadap ke timur, sudah ambles ini. Jadi mau atret gitu? Iya. Akibat kejadian tersebut ada 3 kereta api lokal dan juga 2 kereta api jarak jauh yang tertahan karena jalur masih belum bisa dilewati. Setelah dilakukan pembersihan jalur dan juga penarikan rangkaian kereta api Sindro yang rusak oleh lokomotif ke stasiun Sidoarjo pada pukul 07.41, jalur kereta api sudah bisa dilewati kembali. Akibat peristiwa ini, kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang suami bersama istri dan 2 anaknya menjadi korban penyekapan di tempatnya bekerja di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Korban dan keluarganya disekap diduga karena korban belum mengembalikan uang perusahaan yang dipakainya senilai 150 juta rupiah. Inilah video amatir yang merekam seorang ibu bersama 2 anaknya diduga disekap di tempat ayahnya bekerja di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Rekaman video dibuat oleh suaminya yang juga ikut disekap. Awalnya suami tidak pulang dari kantor sejak Jumat malam. Istri kemudian menyusul ke kantor bersama dengan kedua anaknya tetapi malah tidak diizinkan untuk pulang. Diduga keluarga ini disekap karena sang suami belum membayar uang perusahaan yang digunakannya sebesar 150 juta rupiah.
Mereka baru diperbolehkan pulang pada Minggu malam. Senin sore, korban mendatangi Polres Metro Jakarta Utara untuk membuat laporan dan hingga kini belum ada keterangan dari polisi terkait laporan penyekapan terhadap satu keluarga tersebut. Sementara itu pemirsa, 2 orang pria terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian 1 bal cabai merah seberat 57 kg di Pasar Suprapto Tanjung atau Kota Tanjung Balai. Tidak butuh waktu lama, 1 dari 2 pelaku berhasil diringkus polisi. Dua pria ini terlihat mondar-mandir dan memantau target barang yang akan dicuri di lokasi Pasar Suprapto, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Menunggu waktu yang tepat dan agar tidak dicurigai orang yang melintas di jalan tersebut, kedua pelaku duduk di atas motor miliknya di depan sebuah kios di pasar. Salah satu pelaku kemudian turun dan langsung membawa kabur 1 bal cabai merah. Berkat rekaman CCTV atas laporan korban, polisi akhirnya berhasil meringkus 1 tersangka berinisial MK alias Brewok di tempat persembunyiannya. Menurut korban, cabai merah yang dicuri seberat 57 kg dengan nilai kerugian lebih dari 2 juta rupiah. Jadi kronologisnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 4.30 subuh. Jadi pada saat itu di pasar TPO ya, Jalan Ledjen Suprapto, bahwasanya dari hasil rekaman CCTV terlihat ada 2 orang sedang memantau situasi menggunakan sepeda motor Vario. Ternyata terlihat dari CCTV itu mereka sedang memantau adanya 1 bal plastik cabai merah, yaitu diperkirakan dengan berat 57 kg. 1 pelaku kini mendekam di terali besi Polsek Tanjung Balai Utara, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Petugas suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur pemirsa mengevakuasi lansia yang pingsan dan terkunci di dalam kamar rumahnya di Pasar Rebo pada Senin pagi. Diduga nenek berusia 89 tahun itu terjatuh saat akan sholat subuh. Dengan menggunakan bambu panjang, petugas Sudin Damkar Jakarta Timur berupaya membuka kunci pintu kamar yang terkunci. Setelah pintu berhasil dibuka, petugas damkar lalu menolong ibu lansia yang tergeletak di lantai kamar. Wanita 89 tahun tersebut pingsan dan terkunci di dalam kamarnya akibat terjatuh. Kejadian tersebut baru diketahui anaknya saat akan membangunkan korban untuk sholat subuh, akan tetapi tidak ada respon dari korban. Setelah saya buka dari jendela depan, kordennya tersingkap, ternyata beliau udah di bawah. Kemudian alhamdulillah yang terfikir damkar seperti itu. Jadi tadi langsung menghubungi ke sana kan. Nah, dari sana itu alhamdulillah kami bisa menenangkan ibu supaya sabar ya, damkarnya sedang dalam perjalanan. Meski jatuh dan sempat pingsan, beruntung korban tidak mengalami cedera dalam kejadian tersebut. Dari Jakarta, Riomani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polda Metro Jaya memeriksa selebgram Ria Ricis terkait kasus pengancaman dan pemerasan oleh seseorang melalui media sosial. Ria Ricis menjadi korban pemerasan dan diancam akan disebarkan foto dan video pribadi oleh terduga pelaku. Didampingi beberapa orang rekannya, selebgram Ria Ricis keluar dari ruang pemeriksaan Subdit Cyberdit Reskrimsus Polda Metro Jaya pada Senin sore. Ria Ricis diperiksa oleh penyidik sebagai pelapor terkait dugaan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial oleh seseorang. Ria Ricis mengaku dirinya dan keluarga merasa dirugikan dengan adanya peristiwa tersebut dan berharap agar terduga pelaku cepat diproses hukum. Ya, saya berharap tim penyidik bisa menemukan pelakunya di Polda Metro Jaya Cyber ini, karena memang penggunaan sosial media sekarang memang udah semakin melebar ya, jadi kita takutnya disalahgunakan, bukan digunakan yang untuk hal yang positif. Itu aja sih. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisam Indradi mengatakan laporan polisi yang dilayangkan oleh Ria Ricis tersebut diterima pada tanggal 7 Juni lalu.
yang berisi terkait dugaan kasus pengancaman dan pemerasan. Pria Ricis diancam akan disebarkan foto dan video pribadinya apabila menolak untuk menyerahkan uang senilai 300 juta rupiah ke rekening bank atas nama Jeki. Kami juga mengimbau, kami tidak bosan-bosan mengimbau ya. Hati-hati, kita menggunakan handphone ini juga data-data penting, apalagi data-data pribadi. Tolong juga, sudah mungkin ada aplikasinya yang pakai password atau ada sarana lain, hati-hati. Hingga saat ini penyidik Subdit Cyberdiat Reskrimsus Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus tersebut guna untuk proses hukum terduga pelaku. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Belasan warga di Kota Blitar terlibat keributan di sebuah tempat karaoke. Selain terpengaruh minuman beralkohol, keributan juga dipicu karena perselisihan pembayaran karaoke. Keributan ini terjadi di sebuah tempat karaoke di Kota Blitar. Belasan pengunjung yang terpengaruh minuman keras langsung membanting sejumlah peralatan seperti kursi dan meja karaoke. Peristiwa ini dipicu oleh perselisihan antara pemandu lagu dengan para pelanggan dan juga persoalan diskon pembayaran karaoke. Para pelanggan yang kecewa karena tidak diberikan diskon akhirnya mengamuk. Beruntung dalam kejadian itu tidak ada korban luka. 22.00 ada pengunjung warga Selatan Pasar Legi, kurang lebih 15 orang dengan maksud mau acara di Cafe Jojo. Kemudian setelah melaksanakan acara itu di dalam room 12 itu terjadi salah paham dengan LC-nya. Kasus ini pun kini diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak manajemen kafe karaoke pun tidak melaporkan kasus tersebut ke aparat kepolisian. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan, warga di kawasan wisata Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menggelar selamatan desa atau sedekah bumi. Dalam acara ini warga rela berdesak-desakan untuk berebut makanan di ancak atau tempat makanan. Ratusan warga berusaha mendapatkan makanan, ikan, dan buah-buahan dalam ancak di acara sedekah bumi di Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Minggu pagi. Bahkan seorang pria naik ke atas ancak untuk mengambil makanan yang dimasukkan ke dalam kantong sak. Sementara emak-emak rela berdesak-desakan berebut makanan. Karena banyaknya orang yang berebut makanan dalam acara yang digelar di lapangan sepak bola Prigen ini, ancak roboh. Dalam prosesi selamatan desa, sebanyak 46 ancak disajikan. Senang ya? Oh, ini ceritanya gimana kok sama keluarga ini? Sakit Pak, kalau melambah. Rombongan artinya? Budalik mau diterakin terus mereka dapat dari ancaman. Sedekah bumi ini yang pertama, yang jelas ngeleluri budaya leluhur dengan harapan kita minta selamat kepada Allah semuanya warga Kelurahan Prigen. Yang jelas ini puji syukur Pak ya? Puji syukur. Acara sedekah bumi yang digelar 2 tahun sekali menarik perhatian pengunjung di daerah wisata dan bisa mendatangkan penghasilan tambahan untuk warga. Apalagi acara digelar seharian dan ditutup dengan pagelaran wayang kulit. Tak hanya dagangan para PKL yang laris manis, tapi juga villa yang penuh disewa wisatawan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang peternak sapi di Dusun Wonolelo, Pleret, Bantul, Yogyakarta tengah berbahagia setelah sapi peliharaannya dibeli Presiden Joko Widodo untuk kurban Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sapi jenis peranakan ongole atau Po berusia 3 tahun ini memiliki berat hampir 1 ton dan terpilih menjadi sapi kurban Presiden menyisihkan 9 kandidat sapi lainnya. Inilah Satrio Bimo, sapi jenis PO atau peranakan ongole yang dibeli Presiden Joko Widodo sebagai hewan kurban Idul Adha 2024.
Sapi dengan bobot hampir 1 ton atau tepatnya 934 kg ini dibeli dari Zuli Nuryanto, seorang peternak sapi di Dusun Wonolelo, Pleret, Bantul. Sapi Satrio Bimo dibeli Presiden melalui Sekretariat Kepresidenan setelah lolos seleksi dari 10 ekor sapi yang diajukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Sebelum dipilih Presiden sebagai hewan kurban, Satrio Bimo melalui pemeriksaan mulai dari kesehatan, berat sapi, dan beberapa pemeriksaan lainnya oleh Balai Besar Veteriner Yogyakarta dan tim dari Sekretariat Kepresidenan. Pemilik sapi yang sehari-harinya bertugas sebagai anggota Reskrim Polsek Sewon Bantul ini mengaku senang dan bahagia karena sapi miliknya dipilih dan dibeli Presiden sebagai hewan kurban tahun ini. Satrio Bimo sebelumnya dibeli dari seorang peternak di Bantul, kemudian dipelihara dan dirawat selama 2,5 tahun hingga menjadi sapi yang sehat, gagah, gemuk, dan jinak. Iya, betul Pak. Nama sapi ini dari awal kita beri nama Satrio Bimo. Dan memang sapi ini singkat cerita terpilih di antara 10 sapi seleksi di Kabupaten Bantul terpilih dikersakkan untuk kurbanan RI1 untuk tahun 2024. Sapi jenis apa dan bobotnya berapa? Sapinya jenis ongol PO. Untuk berat badan 934. Terkait harga, pemilik sapi enggan menyebut secara pasti nominalnya. Meskipun ada kesepakatan, Satrio Wibowo dihargai hampir di angka 100 juta rupiah. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang puncak ibadah haji diduga masih saja ada warga negara Indonesia yang nekat akan melakukan ibadah haji dengan menggunakan visa non-haji. Para calon jemaah haji ilegal tersebut diminta mengurungkan niatnya dan segera pulang ke Indonesia. Permintaan agar calon jemaah ilegal agar segera pulang ke Indonesia disampaikan Ketua Komisi 8 DPR saat berada di Jeddah, Arab Saudi. Disinyalir ada banyak WNI yang nekat memaksakan ibadah haji dengan visa non-haji. DPR mendukung langkah tegas pemerintah Arab Saudi dalam menertibkan jemaah haji ilegal di Mekah, Jeddah, dan Madinah. Dan insya Allah kita akan undang juga Kedutaan Besar Arab Saudi, khususnya konsuler yang mengeluarkan visa, kemudian dari Kementerian Perhubungan kita juga akan undang, termasuk dari imigrasi, untuk duduk bersama mencari solusi agar kasus-kasus visa non-haji ini bisa kita atasi. Tahun ini pemerintah Arab Saudi memperketat kontrol terhadap warga asing yang masuk ke Mekah. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah lonjakan jemaah haji yang melebihi kapasitas sehingga dapat mengganggu keamanan dan kelancaran ibadah haji. Jika tertangkap oleh otoritas Arab Saudi, para jemaah ilegal ini akan terkena sanksi berat. Mulai dari denda Rp10.000, dideportasi dan dicekal selama 10 tahun tidak boleh masuk ke Arab Saudi. Dari Jeddah, Arab Saudi, Andrianto, iNews melaporkan. Seorang jemaah haji asal Ponorogo, Jawa Timur meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi. Diduga akibat penyakit yang dideritanya kambuh, kakek berusia 78 tahun ini sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama 5 hari sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya Minggu malam. Suasana duka menyelimuti keluarga jamaah haji Sahri Muhammad Nur, warga desa Lengkong, kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur. Sahri, kakek berusia 78 tahun, adalah salah satu jamaah haji asal Ponorogo yang dikabarkan meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi, Minggu malam. Sebelumnya, Sahri berangkat dalam kondisi kurang sehat karena menderita kelainan syaraf tulang belakang sehingga harus menggunakan kursi roda. Dalam ibadah haji tahun ini, almarhum didampingi istrinya Samsiah. Seusai menjalani umroh wajib, kondisi kesehatannya menurun. Diduga akibat penyakitnya kambuh, Sahri sempat dirawat di Rumah Sakit An-Nur Mekah selama 5 hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Keluarga di Ponorogo menerima kabar duka sekitar tengah malam dari tim Haji Kemenak. Meninggal dari keluarga menerima kabar dari petugas haji jam 12:10 Pak Sahri meninggal di rumah sakit.
Terus memang sebelumnya sudah sempat sakit atau gimana Pak? Sebelumnya sakit saraf kejepit. Atas kabar ini keluarga menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saat ini keluarga berharap ibu mereka Samsiah yang kini masih melaksanakan ibadah haji senantiasa sehat dan selamat hingga pulang ke kampung halaman. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.